Pak Karji tiap kirim pas hari Minggu itu selalu libur. Kirim apa itu? Ya kirim kotak jajan gitu loh. Jajan. Gitu mungkin lapo kok tiap hari kok libur kenapa? Terus saya tanya kenapa libur? Aku ngaji di mana? Di Surabaya. Lah terus akhirnya sama Pak Ustadz Sukarji diomongin, saya itu kenal Kang di Nganjuk itu ada Pak Muhaimin, dulu manggilnya Pak Muhaimin, bukan Ustadz Muhaimin, bukan Pak Muhaimin, Pak Min gitu katanya. Pak Min. Nah, akhirnya ke sana ke Ustadz Muhaimin kan, ke Ustadz Muhaimin. Setelah ke Ustadz Muhaimin, sama Ustadz Muhaimin disuruh buka di Kediri. Dulu Pak itu pernah ada pengalaman juga, menalkinkan satu elep itu sama Pak Karji itu bondo utangan duitnya. Lah terus gak jadi semua kan satu elep itu, laporan ke Ustadz Muhaimin, belum sampai ngomong kamu sak elep, aku sak bis gak jadi. Ya terus maling ngoten, saya terus diam. Saya teringat omongannya Ustadz Muhaimin semalam. Saya dikir saja, Ustadz maafkan. Terus saya tidur lagi. Terus istri keluar. Terus jarak 10 menit istri nangis di kaki saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa dzalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridha kama lubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap tahmid alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersolawat kita senantiasa mendapat syafaat sehingga kita mendapat suatu kebahagiaan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat yang berbahagia, juga pemirsa yang masih setia di channel Tekian Benteng Surabaya Nganjuk. Alhamdulillah pada malam ini kita masih di wilayah Jambu. Di sebelah saya ini sudah ada seseorang ikhwan yang luar biasa. Yuk pemirsa, kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sumati. Selamat malam. Selamat malam. Pak Sumati ya? Pak Sumati. Pripun Pak? Sudah berkeluarga Pak? Sudah. Punya anak? 2. Nambah. Apa masih kecil? SMK kelas 2 sama MI kelas 4. Sudah besar-besar. Iya. Kalau bikinnya ya masih. Saya juga bikin tapi tidak jadi. Wah, anak saya sudah kuliah. Semester 6 malah. Wah. Belum punya adik. Bantu doa ya. Amin. Nggih. Siap Pak. Ngobrol dulu guyon di saya. Enak ngobrol di saya. Usaha apa Pak Supati? Saya sekarang nekuni mijet saya. Tabib. Mijet. Nggih, tabib lah. Saya bilang tabib enggak boleh lah. Keren, terlalu keren. Tabib. Nggih. Oke Pak. Gini Pak, dulu saya itu kan sebelum Pertoreko, saya itu punya usaha itu plafonan. Terus bangkrut, ganti usaha jualan kotak nasi itu kan. Kotak nasi sampai berjalan ya, terus akhirnya bangkrut lagi. Sebelum bangkrut itu kenal saudara ya, dari Pak Sukarji, Ustadz Sukarji. Dari Ustadz Sukarji. Sebenarnya Ustadz Sukarji itu menawari saya mau masuk Toreko ini 2008. Oh, 2008. Mungkin kalau masuk ya dulu jenengan dengan saya mungkin. Saya masuk 2009. 2008 saya ditawari, saya dikasih buku itu apa? Buku terjemahan sama Akhlakul Karimah, sama satunya itu apa itu?
Miftahul Sudur, ya Miftahul Sudur. Saya suruh baca, cuma saya olah-alik gini toh. Tak olah-alik terus tak deleh. Ini, wis Kang, saya nggak tahu ini apa, tapi suatu saat saya tak melok sampean. Ya, gitu. itu karena sudah satu perjanjian, suatu saat aku tak Iya. lah. Oke. Lah, terus akhirnya kan saya jualan kedus itu, terus saya gabung lagi sama Pak Karji 2014 mungkin 2014 ketemu lagi. Pak Karji tiap kirim pas hari Minggu itu selalu libur. Kirim apa ini? Ya kirim kotak jajan gitu loh. Kotak jajan. Ya, gitu mungkin lapo kok tiap hari kok libur kenapa? Terus saya tanya kenapa libur? Aku ngaji di mana? Di Surabaya gitu loh. Oh, di Surabaya. Di Surabaya kan. Terus akhirnya wis aku tak melok, aku mau ikut saya. Nah, setelah saya di Surabaya kan talqin dzikir itu kan, ikut talqin dzikir. Setelah dapat talqin dzikir Tahun berapa Pak Sumadi? 2014 mungkin, kalau dari 2014 2000 ya sementara itulah 2014. Jadi kenal 2008 baru bisa ikut 2014. 2014. Dan ketemu sama Pak Karji itu juga sudah enggak 2008 sampai 2004 ketemu enggak pernah bahas toreko, enggak pernah. Enggak pernah bahas. Wis bahasnya usaha toh iya. Terus saya itu kok ngaji saya ikut ke Surabaya itulah. Ikut ke Surabaya, di sana talqin. Saya nggak tahu talqin itu apa juga nggak tahu, bahwasanya ikut aja. Terus saya disuruh beli buku 3 itu, Kutul Jumaan, Miftahul Sudur sama apa? Sama Akhlakul Karimah. Terus saya ini yang diamalkan kan Kutul Jumaan. Ya saya buka pas khotaman. Saya amalkan sesuai dengan jumlahnya khotaman pada waktu 3 kali. Gak mumet Pak? Mumet. Gak kuat Gak kuat itu. Takoni gini Pak, luar biasa man. Terus saya bilang ya karena nggak tahu, mengamalkannya karena nggak tahu. Kak Karji kapan nggak bilang? Nggak bilang. Terus akhirnya saya mengamalkan. Waktu ngamalkan tuh berapa jam? 5 jam. 5 jam, 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut saya ngomong sama Ustadz Karji gini. Aku nek ngamalin gak kuat, aku nggak sama Pak Karji. Gini dan diamalkan ini la ilaha illallah gini terus ini. Oh ya. Lah kamu talqin kamu? Ya nakal saya orang Madura, saya nggak tahu. Campur bahasanya, bahasa Madura campur bahasa Indonesia, saya nggak paham itu. Saya kan ya juga bingung kan. Oh ya wis akhirnya dikenal sama Pak Karji satu persatu. Saya ngamalkan dikir, oh neng ini gelem aku la ilaha illallah. Akhirnya gitu. Nah, ya terakhirnya berjalan. Usaha saya bangkrut Pak. Usaha saya bangkrut kan. Akhirnya berjalan saya. Terus saya nggak menyalahkan karena ikut torekoh terus apa? Usaha bangkrut. Oh, enggak menyalahkan. Ya, saya malah berpikir alhamdulillah saya sudah dapat pegangan ilmu ini. Kalau saya nggak dapat pegangan ilmu, saya udah bangkrut, mungkin saya sudah lari ke Malaysia atau ke Kalimantan cari lahan hijau. Gitu. Iya. Lah terus akhirnya sama Pak Ustadz Sukarji diomongin, saya itu kenal Kang di Nganjuk itu ada Pak Muhaimin, dulu manggilnya Pak Muhaimin, bukan Ustadz Muhaimin, bukan Pak Muhaimin, Pak Min gitu katanya. Pak Min. Nah akhirnya ke sana ke Ustadz Muhaimin kan, ke Ustadz Muhaimin. Setelah ke Ustadz Muhaimin, sama Ustadz Muhaimin disuruh buka di Kediri. Akhirnya wis cerita akhirnya buka di Kediri lah. Buka di Kediri akhirnya berjalan. Ustadz Muhaimin ngomong gini, wah aku tahu orang dua ini lagi melarat ya, tapi jangan lemes gitu lah. Tapi jangan gerundel Pak. Akhirnya terus usaha bangkrut itu Pak, 1 tahun saya nggak ada kerjaan. Ya Allah. 1 tahun nggak ada kerjaan yang bahasanya suryalaya saja. Dari hutang banyak itu terselimur perjuangan suryalaya. Alhamdulillah itu. Jadi nggak fokus sama hutang, nggak fokus sama masalah, fokus sama suryalaya. Iya itu, itu sama saya sama Pak Karji sama. Kondisinya sama itu, sama-sama bangkrutnya. Sama-sama bangkrut. Sama-sama bangkrut. 1 tahun. Akhirnya terus sama Ustadz Muhaimin ini dikasih semangat. Disuruh ngamalkan la ilaha illallah, kok enggak takut enggak makan gitu loh. Akhirnya termotivasi itu, Pak. Disuruh mengamalkan la ilaha illallah, takut enggak makan. Ya karena dengan kenyataan kan ya memang enggak ada pekerjaan pada waktu iya, karena hancur kan itu. Terus akhirnya terus saya itu pernah berdoa sama Allah, saya teringat ya Allah, saya dikasih pekerjaan yang enggak pakai modal. Karena
Nah, pikiran ini. saya, Nih nggak pakai modal ini lah. pikiran saya kan pekerjaan pada waktu itu kan kalau menurut logika saya kan harus pakai modal. Harus pakai modal karena saya kan backgroundnya kan ya usaha kan. Nggak punya modal. Nggak punya modal ya. Akhirnya disuruh mijet sama Tuhan itu, sama Allah kan suruh mijet ini. Dulu itu Memang punya keahlian di nggak bidang nggak punya keahlian sama sekali. tapi ya dipijat sembuh. Banyak orang lumpuh itu saya tentuhi langsung nggak tahu pokoknya langsung sembuh. Jadi aku bingung kok iso ya. Loh. Iya 2 tahun. Saya nggak punya keahlian dalam mijet Mijet, ya, ya, toh. Terus saya nggak titik urat mana saya nggak tahu. Doa saya juga nggak tahu. Pokoknya saya wis tundang teko ngono ae. Bondo nekat waktu. Bodoh nekat karena ya Karena butuh ini. butuh uang. Butuh uang untuk perjuangan. Perjuangan ya. Nah, Akhirnya sembuh tapi setelah dari saya mijet itu kan terus kan sering interaksi dengan orang kan dengan mijet itu akhirnya saya memahami oh ini otot ini baru setelah memahami saktinya berkurang. Saktinya berkurang. Iya malah memahami saktinya malah berkurang. Jadi orang itu bisa sekali sembuh 2 minggu 3 minggu bahkan ada yang nggak sembuh. Tapi sekarang dulu kan terapi. Sekarang ya alhamdulillah mijet tetapi mijet apa? Mijet kesehatan saja ya gitu. Malah alhamdulillah itu aman di situ mungkin. Aman di situ. Mungkin Ya, kesehatan aman di ya. situ, ya. Ya itulah Pak. Jadi memang ya berjuang di Suryalaya yang saya rasakan pada waktu itu memang membantu fokus saya tidak pada masalah. Iya sebenarnya. Saya kalau bisa berterima kasih ya awalnya harus berterima kasihnya kepada Ustadz Muhammad walaupun saya dulu kenalnya langsung Surabaya loh ya. Langsung Surabaya Kenalnya. Nggak kenal saya Ustadz Muhammad nggak kenal saya. Nggak kenal. Karena Pak Karji itu ya. Ya karena Pak Karji itu. Nah dulu saya ke Nganjuk itu pun saya nggak langsung cium tangannya Ustadz Muhammad enggak. Karena belum kenal. Enggak, belum kenal, belum sayang, belum cinta. Belum memahami dan belum tahu sosok Ustadz Muhammad. Iya, belum tahu. Jadi saya anggapnya podo ae. Muridnya Bali gitu. Sama-sama murid ya. Sama murid iya. Dan yang lika-liku perjuangan awal di Kediri itu sampai Pak Karji itu untuk beli bensin dulu Pak. Itu sampai nggadekan SIM sama KTP itu sering. Ya. Sampai seperti itu. Nitip KTP. Iya nitip. Jadi nggak ada bensin ya. Nggak punya uang. Jadi Pak Karji itu biasanya SIM-nya atau KTP-nya ditinggal. Untuk hadir di majelis. Iya berjuang di majelis. Dulu majelisnya yang ada itu di Jambu sama di sub sana itu di Wates. Desanya Disakutukan. Jadi 3 dulu di Jambu, di Pelemahan punyanya Pak Karji sama di sub Kutukan itu 3. Jadi kalau nggak punya bensin nitip KTP atau SIM dulu Pak Karji itu diambil 2 hari atau 3 hari kalau sudah dapat uang, kalau punya uang. Saya sempat berminggu-minggu nih KTP saya juga pernah. Mbak ya podo wae. Satu frekuensi ya akhirnya ya berjalannya waktu akhirnya kan berkembang ya termasuk bantuan dari Ustadz Muhammad. Alhamdulillah kan Ustadz Muhammad menjanjikan gini, wis tenang kamu nggak berjuang sendiri, aku juga bantu gitu. Terus ada talkin dulu pas waktu berjuang di Kediri Ustadz Muhammad belum jadi wakil talkin belum. Jadi kalau nalkinnya ke Surabaya dulu Pak itu pernah ada pengalaman juga menalkinkan 1 elep itu sama Pak Karji itu bondo utangan duitnya. Lah, terus gak jadi semua kan 1 elep itu. Laporan ke Ustadz Muhammad, belum sampai ngomong, "Kamu sak elep, aku sak bis gak jadi." Malah gede ngono. Iya. Saya gak jadi. Kalau di untuk pribadi itu ya memang alhamdulillah itu ada penambahan keyakinan, penambahan kesadaran tentang hidup itu memang ada. Dulu selalu menyalahkan orang lain, sekarang ya alhamdulillah sekarang menyalahkan diri sendiri. Dulu menyalahkan situasi kondisi, sekarang menyalahkan diri sendiri gitu ya. Alhamdulillah kan di situ ada penambahan kesadaran. BKB ki salah awake dhewe. Iya ya gitu.
Pak Sumadi, mohon Nggih. maaf ini ya. Nggih. Dari perjalanan Pak Sumadi ini sangat unik ya. Saya tertarik waktu tadi loh. Di titik itu Pak, nggak punya Keahlian. keahlian Nggih. di bidang seperti itu, kok beraninya lah Pak Sumadi itu kok terjun di dunia memijat itu loh. Dulu. Bukan, karena saya itu bukan keberanian itu, Kenapa? kepepet ya. Oh, kepepet. Kepepet, iya, kepepet. Jadi wani. Jadi wani, kepepet. Jadi saya dulu kalau pas nerapi tuh ya, Pak, nerapi ke rumahnya orang gitu, terus tak apa nong, iya, Iya. tak apa nong gitu loh. Tapi Pak Sumadi ini jujur kok. Jujur, betul jujur. Itu ada Pak. Selain mijit saya juga dulu kan itu Apa? bukan sama diundang orang ke Sulawesi 9 hari saya di sana. Itu ada itu ini ceritanya gini. Ada lahan mau bikin sekolahan. Lahan bikin sekolahan itu Enggak Pak, laku-laku. enggak mau dibangun, tapi kalau dibangun itu hilang pondasinya. Angker. Angker. Ya, Angker. Kayak podo iki ceritanya ki. Yo menikmati masa-masa itulah itu. Ya. Masa-masa kepepet. Iya. Nah, terus akhirnya itu disuruh biar bisa dibuat pondasi, itu sudah ngundang pemburu hantu juga itu. Tapi HP-nya waktu itu memang Pak Sumadi bisa, maksudnya gimana ya? Punya ilmunya gitu. dulu pernah belajar itu dulu. Oh, dulu pernah belajar. Ya, saya belajarnya ya orang-orang sini Orang aja. sini aja Ya. ya. Kan terkenal orang Banten ini. Iya. Saya dulu belajar aja dari wirid-wirid itu aja lah. Ya dulu sebelum saya menikah itu belajar itu. Sebenarnya dulunya itu ya sebenarnya nggak ingin mencari ilmu itu sebenarnya. Saya itu pengen mencari ilmu ikhlas pada waktu itu. Terus akhirnya ketemu kiai dikasih amaleh malah ya itu akhirnya jadi itu akhirnya. Iya. Karena apa ya? Karena amalan itu kalau dilakukan terus, diamalkan terus itu jadi teman. Teman, iya. Jadi teman. Jadi waktu itu di Sulawesi sukses Pak Sumadi. Sukses. Saya Saya bawa uang 30 juta Pak Doi. ya Tapi saya nggak minta Pak, itu dikasih saya. 30 juta. Dikasih, tapi ya mulai kayak banyak utang Pak. Ngutangnya akeh. Iya. Iya. Baik pernah utang juga Pak Sumadi ki. Ya Allah. Loh, itu Pak. Dulu itu kan banyak cerita kan. Salah satunya gini. Pada waktu saya pernah kepepet dalam artian itu gini. Besok itu nggak ada beras untuk dimasak. Lah, pas pada waktu manakib itu saya teringat Ustadz Muhammad pernah menyampaikan gini tentang Abah Sepuh ke Abah Anom. Hei Anom, ikhwan akhwatku yang sengsara, tapi ikhwan akhwatku ya Anom, satu pun nggak ada yang kelaparan. Nggak ada. Tuh, saya harus meyakinkan diri saya kan. Kalau- Berguru harus yakin pada guru kan. Kalau gurunya betul wali. Oh, betul wali ya. Ternyata besok makan Pak. Iya, ada orang kasih beras 15 kilo. Loh, malah 15 15 kilo terus kasih uang sama. Tapi ya dulu saya pernah menanam, tapi panennya pas itu gitu loh. Dijoli. Ya dijoli. Dijoli. Ternyata nggak kelaparan kan? Nggak disangka ya, Bim? Iya, nggak disangka, saya nggak menyangka itu. Ya, karena sambatnya sampai ngerasa nih wali ini. Alasan wali ini. Ngerasani Ternyata ya gule. terbuktikan betul, dibuktikan. Akhirnya banyak saya membuktikan omong-omongannya apa, tausiahnya Ustadz Muhaimin, tausiahnya Abah Ali. Saya buktikan Pak di kehidupan nyata saya kehidupan. Alhamdulillah nyata ya. Nyata semua Pak. Dan terbukti semua. Terbukti untuk diri saya loh ya. Ya. Untuk diri saya terbukti semua. Bahkan saya dulu pernah jam berapa itu pas sama Pak Huda itu pernah itu di pondok itu kan, di pondok saya dipanggil sama Ustadz Muhammad. Kalau kamu apa jenenge kalau kamu dimarahi sama istrimu, diuring-uring sama istrimu, kalau kamu bisa memaafkan, dosa istrimu hilang dan kamu akan dikasih Diangkat. derajat keimanan, Keimanan. angkat keimanan. Oh, siap Ustadz, karena sudah nggak ada masalah Pak, ekonomi sudah tertata kan Pak, nggak ada masalah, enak wis. Masalah istri. Siap, masalah. Lah itu aneh, pulang kirim, masih usaha kerdus juga kan, pulang kirim, istri saya kasih uang, istri ki udah kopi gini. Terus alhamdulillah gini, istri saya kasih uang belanja itu alhamdulillah sama udah kopi gini. Saya pergi tidur, pas siang itu saya pergi tidur, siang itu tidur, pintu kamar gebrak sama istri, dawar, muring istri. Wih, nah terus malam ngoten, saya terus diam. Saya
teringat omongannya Ustadz Muhammad semalam. Terus saya dikir saja, dikir Ustadz maafkan. Terus saya tidur lagi. Terus istri keluar. Terus jarak 10 menit istri nangis di kaki saya, Pak. Nah, itu kan pelajaran langsung kan. Terus saya berpikir, pelajaran itu aneh ya. Aneh, Pak. Malam dikasih omongan, siang kejadian. Terus ini apa hikmahnya kan? Kalau di syariat kan kalau istri berani sama istri kan dosanya kan besar. Ini kok enggak kalau dimaafkan? Kan gitu kan. Ternyata oh iya ya kalau aku memaafkan. Terus aku ridho sama istriku juga masuk surga. Karena diriku kan juga imam, seorang imam. Masa saya ingin makmum saya masuk neraka? Oh bener iki aku. Iya Pak, bener ya Pak. Lagi sadar Gitu bener pelajaran ini gak salah ya. Lagi sadar. Iya. Saya ditagih debt collector itu ada 4 Pak. Tiap hari rumah saya itu sering didatangi debt collector lagi utang. Tapi anehnya kan. Saya sing aneh aja ditiru lho iki. Anehnya kan. Enggak orang profesional iki. Anehnya kan. Pada waktu itu istri saya ambil anak yang kedua itu kan kandungan lemah. Dia harus tidur gak kerja. Istri saya suruh kamu sholat Bani Hasyim. Aku dikir kopi sama Robito sama apa gitu aja wes gitu. Iya. Tapi semua debt collector itu alhamdulillah Pak, baik semua. Kalau saya pasti datang ke saya itu kalau nagih itu tiap hari bawa rokok 1 pak Pak. Cuma dikasihkan saya. Di foto dikasih rokok 1 pak, ngopi bareng, pulang. Iya, kalau semuanya tetap baik. Kalau ada orang profesional nggak bisa loh ini. Jangan ditiru. Ilmu kepepet. Jangan ditiru ini. Ilmu kepepet. Ayo, Pak. Oke Pak Sumati, terima kasih atas obrolannya. Alhamdulillah nih banyak cerita yang unik dan luar biasa yang diceritakan oleh Pak Sumati ini ya. Mungkin yang terakhir pesan buat teman-teman yang ada di kawasan Kediri dan juga teman-teman kita yang di sana yang perlu disampaikan monggo. Nggih. Karena ini sepeninggal Abah Ali kan meninggalkan amal ya ini, maka kita sesama ikhwan akhwat MDTGN ya kan. Monggo saling rukun, saling kerjasama, mengamalkan dan melestarikan yang ditinggalkan Abah. Jangan bercerai-berai, tetap bersatulah. Jangan ada keinginan yang terdepan atau yang terbelakang. Pokoknya kita sama-sama menjalankan amal ya yang diberikan oleh guru kita. Bekerja saja katanya Abah Ali, bekerja dan peduli itu sajalah. Jangan melihat hasil, gitu aja. Jangan melihat hasil. Ya, yang penting kita bekerja. Terima kasih matur suwun Pak Sumati atas perbincangan dan obrolan kita di podcast di Ruang Cerita ini. Mudah-mudahan cerita Pak Sumati ini bisa menarik teman-teman kita yang ada di sana dan sehingga diambil hikmahnya. Sehingga tersentuh untuk sama-sama kita melaksanakan amalan yang sudah diberikan oleh guru kita. Tapi mengandung hikmah yang luar biasa dengan kejadian seperti yang sudah dialami Pak Sumati ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi teman-teman kita yang ada di sana. Jangan sampai berhentilah di dalam kita mengamalkan amaliyah yang sudah diberikan oleh guru kita. Terima kasih Pak Sumati atas obrolannya. Insyaallah di lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Ya, apabila ada kekurangan dari saya pribadi, ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Pak Sumati, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Ihdina shiratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.